Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul adzim. Jamaah sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu yang lalu khatib baru pulang dari Turki. Negeri yang 600 tahun bertahan khalifah Islam. Dimulai dari Al-Fatih sampai abad ke-20. Dalam kesempatan itu khatib mengunjungi 2 aset wakaf yang sangat bersejarah. Yang pertama adalah aset wakaf pasar. Namanya adalah Kapal Jarsi, yang bahasa Indonesianya Pasar Wakaf Beratap. Lokasinya ada di Istanbul, tidak jauh daripada Hagia Sophia, dan bentuknya masih dipertahankan bentuk asli, tetapi di dalamnya sudah banyak toko-toko yang modern. Ribuan toko ada di dalam pasar wakaf itu, dan itu didirikan oleh Al-Fatih 6 tahun setelah beliau menjabat, dan perlu waktu 6 tahun untuk membangun pasar itu. Aset wakaf bersejarah kedua yang khatib kunjungi adalah hotel wakaf pertama di dunia. Itu lokasinya antara kota Konya dengan kota Kapadokia. Kalau kita naik bus 1 jam perjalanan dari kota Konya, kita akan sampai di tempat. Namanya adalah Karavansaray. Karavansaray ini kalau dalam bahasa kita namanya hotel transit. Karena dahulu orang berpergian, orang traveling tidak menggunakan pesawat, tidak menggunakan mobil, tapi menggunakan unta atau kuda. Sehingga dalam jarak beberapa jauh dia harus istirahat. Dan khatib sempat mengambil video, take video, ada di YouTube khatib sendiri nanti kalau mau dilihat. Hotel ini sangat besar karena dia menampung musafir yang sangat banyak ketika itu. Jadi memang kalau kita lihat khalifah Islam, bagaimana kekhalifahan Islam menjaga aset wakaf, itu sangat luar biasa. Jadi 2 itu yang sempat khatib kunjungi dalam lawatan kurang lebih 10 hari di bulan Juli yang lalu. Selain aset-aset wakaf itu, wakaf yang dalam bentuk masjid sangat banyak, madrasah apalagi, rumah sakit juga banyak, dan lain-lain. Juga yang mengagetkan khatib adalah sirkuit Formula 1. Sirkuit Formula 1 di Turki itu dibangun di atas tanah wakaf dan dengan aset wakaf. Luar biasa. Dan ini khatib ketahui
Ketika itu tahun 2021, ketika Khotib masih jadi anggota Badan Wakaf Indonesia, ada pertemuan 20 negara Islam di bulan Ramadan, yang masing-masing negara menceritakan aset wakafnya. Kebetulan ketika itu ada yang bicara dari Turki. Luar biasa, sirkuit Formula 1 dibangun dengan aset wakaf. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia cukup berbangga dengan wakaf karena 2 tahun, ya, 2 kali kita mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank karena inovasi wakaf yang dilakukan di Indonesia. Pertama, tahun 2023 kita mendapatkan penghargaan juara 1 inovasi wakaf dengan produk yang namanya Cash Wakaf Link Sukuk. Jadi bagaimana wakaf uang itu digabungkan dengan investasi sukuk yang namanya Cash Wakaf Link Sukuk. Kemudian 2025 baru-baru saja Indonesia kembali mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 inovasi wakaf dunia karena kita melakukan wakaf untuk poliklinik gigi pertama di dunia. Dan asetnya ada di depan ruko kita. Ya, kalau nanti begitu masuk ke BCC, tapi jangan yang dari sebelah sini, yang dari awalnya. Itu ada namanya Medikids. Poliklinik gigi untuk anak. Itu adalah aset wakaf yang dikombin dengan komersial, dan itu mendapatkan tahun ini mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank sebagai juara untuk inovasi wakaf produktif. Kenapa Khotib menceritakan ini? Karena ekonomi Islam itu bangkitnya dengan wakaf. 600 tahun Khalifah Islam di Turki itu bangkitnya dengan wakaf. Kalau zakat hanya 2,5%, kecil. Tapi kalau wakaf, orang bisa berwakaf sampai 10% dari hartanya. Ada yang sampai 20% dari hartanya. Ada yang sampai 30% dari hartanya. Umar bin Khattab berwakaf 30% dari hartanya. Hanya 1 orang di dunia yang berwakaf 100% dari hartanya, yaitu Abu Bakar. Selebihnya tidak ada. Artinya dibandingkan dengan zakat, wakaf jauh lebih besar nilainya. Maka oleh karena itu, bagaimana supaya ekonomi Islam maju? Tidak ada cara lain. Kita harus mengembangkan wakaf. Dengan wakaf maju, umat cerdas. Tadi Khotib mendengar ada program wakaf untuk pusat Al-Quran. Ayo mari sama-sama kita beramai-ramai. Kita wujudkan proyek ini sehingga nanti akan lahirlah generasi-generasi Al-Quran yang cerdas-cerdas, dan generasi akan menjadi jaya di masa yang akan datang. Ini sekelumit perjalanan tentang wakaf. Banyak lagi nanti dalam kesempatan lain Khotib akan menceritakan wakaf dan negara-negara lain. Yang intinya adalah dengan wakaf ekonomi Islam itu berkembang zaman dahulu, dan target kita juga untuk masa yang akan datang, dengan wakaf juga ekonomi Islam akan berkembang. Barakallahu li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan besar adalah kenapa kita harus berwakaf?
uang-uang saya, harta-harta saya, kekayaan-kekayaan saya, kenapa saya harus wakafkan? Ini merupakan pemikiran Qarun. Di dalam Al-Quran diceritakan, Qarun mengatakan, ini harta-harta saya. Ada urusan apa dengan wakaf, dengan zakat, sedekah, segala macam. Di dalam Al-Quran tegas sekali Allah mengatakan, harta yang engkau miliki sekarang itu dari Allah. Kekayaan yang engkau miliki hari ini itu dari Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan ada harta kita hari ini. Harta dari Allah. Lalu Allah minta untuk berwakaf, tidak semuanya. Maksimal sepertiga daripada harta. Secara logika harusnya diberikan. Logika sederhana, harta kita dikasih Allah, kekayaan kita Allah berikan dengan segala macam cara, lalu Allah minta balik saja sepertiga. Logika sehat mengatakan akan diberikan. Tapi kenapa orang tidak mau berwakaf? Karena dia merasa, sekali lagi, karena dia merasa hartanya adalah harta dia. Karena dia merasa, sekali lagi, karena dia merasa hartanya adalah karena usaha dia. Hati-hati dengan Qarun. Qarun seperti inilah pemikirannya. Nggak tanggung-tanggung. Allah karamkan semua dengan harta-hartanya, masuk ke dalam bumi amblas. Maka kita orang yang beriman, ketika Allah suruh kita untuk berinfak, ketika Allah suruh kita untuk berzakat, ketika Allah suruh kita untuk berwakaf, laksanakan. Kenapa? Ini perintah Allah. Harta saya, harta dari Allah. Allah nggak minta semua. Laksanakan. Inilah pemikiran para sahabat dahulu, sehingga umat tidak ada yang miskin. 600 tahun khalifah bertahan di Turki, tidak ada orang miskin. Maka mari kita tanamkan pemikiran itu dalam diri kita. Harta yang saya miliki bukan harta saya, itu adalah harta Allah. Kekayaan yang sekarang saya punya bukan punya saya, itu adalah punya Allah. Ketika Allah minta, akan diberikan dengan senang hati. Kenapa? Karena di dalamnya ada luar biasa kebaikan-kebaikan. Di awal khutbah tadi Khatib mengutip satu ayat surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra, tidak akan sempurna kebaikan seseorang hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai dia menginfakkan harta yang dia cintai. Semua ulama sepakat ayat ini adalah tentang wakaf. Kenapa? Wakaf itu adalah mensedekahkan harta yang dicintai. Dan itu maksimal sepertiga. Karena apa? Karena 2/3 ada hak ahli waris kita. Kalau kita meninggal dunia, maka yang paling berhak mendapatkan harta kita adalah hak ahli waris kita. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, apa yang kita tinggalkan sepeninggal kita nanti kalau kita meninggal dunia? Jawabannya apa kira-kira? Khatib menanyakan ini dalam suatu kesempatan tahun 2017 apa 2016 lupa. Di Manila ketika itu. Di depan para akuntan-akuntan muslim Filipina. Khatib mengajukan pertanyaan ini. Lalu suruh mereka tulis di kertas apa jawabannya.
Hampir semuanya menjawab ilmu, 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 ilmu. Ada satu tapi yang menjawab wakaf. Karena kalau ilmu tidak semua orang punya ilmu. Tapi kalau harta, insya Allah semua orang punya harta. Tinggal lihat seberapa banyak hartanya. Kalau hartanya banyak, wakafnya banyak. Kalau hartanya sedikit, wakafnya sedikit. Tetapi paling tidak kita tanamkan dalam diri kita, saya akan berwakaf sebelum saya meninggal dunia. Itu yang penting. Kita nggak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Tapi sebelum waktu itu datang, kita sudah berwakaf. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, marilah kita berdoa. Kita angkat kedua tangan kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kemampuan untuk berwakaf sebelum meninggal dunia ya Allah. Kami sadar harta yang ada pada kami sekarang adalah pemberian-Mu ya Allah. Maka sebelum kami wafat, sebelum kami meninggalkan dunia ini, kami ingin meninggalkan wakaf kami untuk generasi mendatang ya Allah. Berikan kami kemampuan ya Allah. Berikan kami kemampuan ya Allah. Berikan kami kemampuan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.